Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arca-Winangun memang penuh dengan tempat-tempat keramat dan juga adanya astana-astana yang mereka beri nama, misalnya Astana Dhuwur Mbah Karta, yang saya identifikasikan sebagai bangunan suci candi bagi Haryang Bangah ketika wafat gitu ya. Kemudian setelah itu 12 tahun berikutnya dibangun candinya sebagai pendarmaan. Jadi candi bukan tempat pekuburan. Nah, kemudian ada juga Astana Rawen. Nah, orang berpikir bahwa karena Rawen ini adalah nama perempuan, maka seringkali Astana Bok Rawen. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang sangat keliru, karena kemungkinan nama Rawen ini merupakan eh, nama dari Rawi. Jadi Rawi ini adalah matahari. Jadi dimungkinkan masyarakat Arca-Winangun juga pada masa lampau telah melakukan ritual terhadap dewa matahari. Jadi ada kepercayaan dewa matahari yang menghiasi ya kehidupan masyarakat. Nah, ada dugaan bahwa matahari itu merupakan apa yang disebut dalam simbol ya Majapahit. Jadi Majapahit selalu menyimbolkan diri dengan simbol matahari. Nah, jadi keberadaan matahari di Arca-Winangun diduga pada masa lampau memang tempat ini cukup jauh ya dari pusat kekuasaan Majapahit, tetapi di daerah Banyumas, terutama di Wirasaba, ada tempat kekuasaan Raja Bawahan Majapahit yang sering kita sebut sebagai Brai Paguhan atau Bathara I Paguhan. Jadi kemajapahitannya juga tampil di Banyumas atau di Purwokerto, karena pada dasarnya Wirasaba atau Paguhan ini berada di sebelah utara Sungai Serayu gitu ya. Dan tentu saja interaksi dengan penduduk di utara Sungai Serayu ya, dari barat ke timur atau timur ke barat, atau ada kaitannya dengan Pasir Luhur dan Wirasaba, maka interaksi antara keduanya ini tentu saja mengubah ya kehidupan masyarakat lokal yang kemungkinan dulu berasal dari zaman Mataram kuna bisa bertahan kemudian sampai ke masa Majapahit. Dan kemajapahitannya ini diakui oleh penduduknya dengan penyebutan Astana Rawen, Astana Rafi, Astana ya mungkin tempat pemujaan terhadap dewa matahari di sepanjang Sungai Pelus itu ya. Dan ini suatu fenomena yang menarik, bahwasanya situs Arca-Winangun ini memang menunjukkan adanya kesinambungan antara zaman yang berbeda dan kemudian sampai sekarang ini masih kelihatan sekali adanya batu-batu candi yang ya kadang-kadang berserakan, tetapi rupanya dimanfaatkan ketika Belanda masuk ke wilayah Banyumas 1831, maka kemungkinan besar orang Belanda lah yang telah membangun bendungan di atas Kali Pelus
tetapi batu-batu yang dipakai untuk membangunnya adalah batu-batu candi yang halus, gitu ya. Nah, tentu saja ini merupakan suatu tindakan yang merusak ya situs, gitu ya. Jadi rupa-rupanya Belanda di Banyumas ini yang membangun bendungan itu tidak mempunyai kesadaran sejarah ya, sehingga batu-batu candi dengan tanpa pertimbangan apapun dipakai untuk membuat bendungan di Sungai Pelus, gitu ya. Nah, ini akan berbeda sekali dengan bendungan Sungai Pelus yang ada di hulu. Ya, karena ketika kita melihat yang ada di hulu, batu-batunya adalah batu-batu yang kasar. Jadi bukan batu-batu candi. Dan kiranya juga sama dengan bendungan yang ada di Kali Banjaran. Jadi pada dasarnya bendungan di Kali Banjaran dan Kali Pelus di bagian hulu itu terbuat sama dengan batu-batu biasa ya, batu-batu pada masanya itu. Nah, sedangkan di bagian hilir, batu-batu di Arca Winangun itu dibuat bendungan untuk keperluan pengairan, ya, irigasi terutama, baik di sebelah timur Sungai Pelus maupun di sebelah barat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.